Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hukum e-commerce dan cyber law. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan menyebutkan nama kami dari kelompok 3 ini dengan saya sendiri Oki Hariwibowo, kemudian ada Muhammad Soleh, ada Surya, ada Yogi Pratama, ada Arif Lukmandani, ada Dimas Sanjaya, ada Sigit Nurul Hafid, dan terakhir Lutfi Sunandar. Yang pertama ada hukum e-commerce di Indonesia, yang kedua ada hukum e-commerce internasional, yang ketiga cyber law dan jenis kejahatan cyber, dan yang keempat aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Untuk lebih detailnya materi ini akan disampaikan oleh Saudara Surya. Persilakan untuk Saudara Surya menyampaikan materi ini. Baik, selanjutnya e-commerce. E-commerce, electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi ataupun jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Keuntungan bisnis e-commerce. Tidak ada batasan geografis. Saat memiliki toko fisik, berarti Anda akan terbatas pada wilayah tertentu. Namun hal ini tidak berlaku saat Anda memiliki website e-commerce, karena kemudahan menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa batas geografis. Selain itu, perangkat mobile yang dimiliki oleh kebanyakan orang juga membuka peluang besar bagi Anda untuk menjangkau calon konsumen lebih banyak. Biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol pada bisnis e-commerce adalah harga yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis e-commerce tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, Anda akan menghemat biaya untuk membangun atau menyewa toko. Memudahkan pencarian bagi pelanggan. Keberadaan e-commerce tentunya sangat memudahkan para konsumen. Jika biasanya konsumen diharuskan mengelilingi toko untuk mencari produk yang diinginkan, hal ini tidak berlaku saat berbelanja di situs e-commerce. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian. Maka, laman akan memberikan referensi mengenai barang yang dicari. Menghemat waktu. Terkadang banyak orang yang rela untuk melakukan perjalanan jauh untuk membeli suatu barang di toko. Alasannya beragam. Salah satu adalah produk tersebut tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keberatan e-commerce tentunya akan membantu pelanggan untuk menguji toko dengan mudah, cepat, dan praktis hanya dengan beberapa titik klik saja. Buka 24 jam. Jika toko fisik memiliki waktu kerja yang terbatas, lain halnya dengan e-commerce. Situs e-commerce akan bekerja sepanjang waktu 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Tentu saja hal ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan barang kapanpun dan dimanapun. E-commerce dilengkapi dengan sistem khusus sehingga dapat menerima pembelian dengan otomatis. Itu dia sedikit informasi mengenai e-commerce yang perlu Anda ketahui. Memang benar bahwa kehadiran e-commerce sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Tidak perlu repot, membuang ongkos atau waktu, karena Anda bisa berbelanja di situs e-commerce dengan mudah, cepat, dan praktis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang hukum e-commerce di Indonesia. Dalam pasal 65 Undang-Undang 7 tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik, disebutkan pada ayat 4 bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik wajib untuk menyediakan data tentang 1. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi. 2. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan. 3. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan. 4. Harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa. Selanjutnya, hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet.
Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online atau kegiatan e-commerce, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan undang-undang telah para pembuktian data elektronik dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 tentang dokumen perusahaan. Undang-undang berisi tentang bahwa dokumen perusahaan data bukti transaksi jual beli adalah sah dengan syarat dapat dilihat, dibaca, atau didengar dengan baik, dan data dalam bentuk media elektronik disebutkan mikrofilm atau media lain seperti video, dokumen elektronik, email, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai dokumen merupakan alat bukti yang sah. 2. Pasal 1233 KUHP yang isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Dapat sering kita jumpai ketika kita menggunakan fasilitas gratisan seperti email, ada term of use-nya, terus ada privasi policy-nya, dan lain sebagainya. 3. Pasal 1338 KUHP yang isinya mengarah kepada hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Jadi pelaku kegiatan e-commerce dapat menentukan sendiri hubungan hukum di antara mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Sigit Nurul Hafiz. Selanjutnya, hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat menjadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu pertama, UCITRAL, Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perikatan Bangsa-Bangsa United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa dunia, baik yang mengandung sistem kontinental atau sistem hukum anglo-saxon. 2. Singapore Electronic Transaction Act atau biasa disebut ETA. Pertama, tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis. 2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. 3. Penjual atau pembeli atau pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. 4. Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti pengadilan. 5. Jika data elektronik telah diterima oleh pihak yang bersangkutan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Yang ketiga, EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu 1. Setiap negara anggota akan memastikan bahwa sistem negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Kedua, kontrak yang diatur dalam hukum keluarga. Ketiga, kontrak penjaminan. Dan yang terakhir, kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Selanjutnya, cyber law. Cyber adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, alam atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet, alam atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Jonathan Rosenweier tahun 1997 membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya copyright atau hak cipta, trademark atau hak merek, defamation atau pencemaran nama baik, hate speech atau
akses atau penyerangan terhadap komputer lain, regulation internet resource atau pengaturan sumber daya internet, privasi, kenyamanan pribadi, feature, kehati-hatian, criminality, kejahatan menggunakan IT, procedural issues, jurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain, elektronik, kontrak atau transaksi elektronik, pornografi, robbery, atau pencurian lewat internet, consumer protection atau perlindungan konsumen, dan e-commerce, e-government atau pemanfaatan internet dalam keseharian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan kepada Arif. Saya akan menjelaskan jenis kejahatan cyber. Ada beberapa jenis kejahatan dalam dunia cyber, yaitu pencurian data, cyber squatting, devising malware, cyber teroris, carding, hacking, dan cyber typo squatting. Yang pertama, pencurian data adalah aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan dan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyber teroris merupakan tindakan cyber crime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Yang keempat, carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya melakukan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting, tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Salah satu tujuan dari cyber typo squatting adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Selanjutnya, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Dan yang terakhir adalah malware. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam artikel bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, trojan, host, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, metode cyber. Ada sniffing, destructive device, password cracker, distribute denial of attack atau DDoS, dan spoofing.
teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Ada beberapa guidance bagi kita untuk mengerti seluk-beluk perdagangan secara elektronik dengan melihat teori-teori di bawah ini. 1. Teori kepercayaan atau Vertroffen teori. Teori penjelasan bahwa ada pernyataan objektif yang dipercayai pihak-pihak tercapainya kata sepakat dengan konfirmasi tertulis. 2. Teori pernyataan atau Verklarings teori. Keadaan objektif realitas oleh penilaian masyarakat dapat menjadi persetujuan tanpa memperdulikan kehendak pihak-pihak. 3. Teori kehendak atau will teori. Teori menitik beratkan pada kehendak para pihak yang merupakan unsur esensial dalam perjanjian. 4. Teori ucapan atau Uitings teori. Teori ini menganut sistem di mana penawaran ditawarkan dan disetujui, maka perjanjian tersebut sudah sempurna dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. 5. Teori penawaran atau Onfang teori. Konfirmasi pihak kedua adalah kunci terjadinya perjanjian setelah di pihak penerima menerima tawaran dan memberikan jawaban. 6. Teori pengetahuan atau Vernamings teori. Konsensus dalam bentuk perjanjian tersebut terjadi bila si penawar mengetahui hukum penawaran disetujui walaupun tidak ada konfirmasi. 7. Teori pengiriman atau Verzendings teori. Bukti pengiriman adalah kunci dari lahirnya perjanjian, artinya jawaban dikirim. Pada saat itulah sudah lahir perjanjian yang dimaksud. Kompetensi relatif dalam dunia maya atau cyber dapat menjadi acuan bagi pihak berperkara dalam dunia maya atas dasar teori-teori berikut ini. Teori akibat atau Leervan-Het-Gevolg. Teori ini menitik beratkan pada akibat suatu peristiwa hukum yang melawan hukum di tempat di mana tindak pidana itu memunculkan akibat. Teori perbuatan material atau Leervan-Lecha-Melixkedat. Teori ini menunjuk tempat terjadinya tindak pidana adalah kunci. Teori alat atau Leervan-Instrument, tempat terjadinya tindak pidana selaras dengan instrumen yang digunakan dengan tindak pidana itu. Teori gabungan, teori yang juga merupakan gabungan ketiganya, akibat alat-alat dan perbuatan material. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Soleh. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek hukum aplikasi internet. Aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek hukum. Aspek tersebut meliputi aspek hak cipta, aspek milik dagang, aspek fitnah pencemaran nama baik, dan aspek privasi. Aspek hak cipta yaitu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Aplikasi internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta. Publik beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk didownload, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi. Yang kedua yaitu aspek merek dagang. Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan suatu sumber barang dan jasa yang diatur dalam undang-undang merek. Yang ketiga yaitu aspek fitnah dan penyebaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Jangan karena melakukan fitnah atau sekedar olok-olok di email atau chat room, maka kita bebas melenggang tanpa rasa bersalah. Ada korban dari perbuatan kita yang tak segan-segan mengambil tindakan hukum informasi pribadi yang anonim. Aspek privasi. Di banyak negara maju di mana komputer dan internet sudah diakses oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menggantungkan pekerjaannya kepada komputer, makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang bisa muncul dari hal privasi ini.
Pertama, informasi personal apa saja yang dapat diberikan kepada orang lain. Lalu, apa sajakah pesan informasi pribadi yang tidak perlu diakses orang lain? Apakah dan bagaimana dengan pengiriman informasi pribadi yang anonim? Kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama subjektif territoriality, yaitu menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua yaitu objektif territoriality, yaitu menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu nationality, yaitu menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passive nationality, yaitu menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle, yaitu menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Selanjutnya, contoh kasus cyber law akan dijelaskan oleh Lutfi Sunandar. Cyber-law. Edukasi publik melalui kolaborasi antar pihak. Pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan physical distancing telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap platform digital. Kini, masyarakat lebih mengandalkan platform digital daripada metode offline. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat 7 dari 10 orang mengklaim bahwa COVID-19 telah berperan sebagai game changer bagi gaya hidup sehari-hari. Survei baru dapat menemukan orang menjadi lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan pribadi, lebih sering mengembangkan hobi atau keterampilan baru, serta lebih sering melakukan rutinitas mereka di berbagai platform digital. Peningkatan kegiatan jual beli di aplikasi e-commerce secara drastis juga merupakan salah satu dampak pandemi. Disinyalir oleh McKinsey, terdapat 60% konsumen mencoba metode baru pembelian barang di platform digital. Pun tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 telah menciptakan situasi ketidakpastian yang meresahkan di tengah masyarakat. Banyak orang merasa risau atas masalah finansial, kepastian pekerjaan, dan bagaimana masa depan setelah pandemi berakhir. Hal ini berujung gangguan psikologis seperti rasa kecemasan, stres, dan gangguan mood antara lain depresi sesuai laporan Penghimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Psikologis masyarakat yang tidak kondusif membuat mereka semakin rentan terhadap serangan kejahatan digital berbasis manipulasi psikologis, semajis, atau social engineering. Tidak terkecuali para pedagang di level UMKM yang jumlahnya bertambah banyak di masa pandemi. Merujuk kata Kaspersky, di kuartal pertama 2020 di Indonesia, terdapat 152.591 serangan phishing terhadap pedagang UMKM, meningkat dari angka 158.492 di periode yang sama di 2019. Wujud serangan phishing tersebut berupa kiriman email terkait COVID-19 dikemas dengan bahasa yang mengeksploitasi rasa keingintahuan dan kecemasan masyarakat. Terkait upaya peningkatan KKTD masyarakat Indonesia, CFDS UGM sendiri telah merekomendasikan sejumlah upaya yang dapat diterapkan dari diri sendiri. Peningkatan resiliensi tentunya sangat penting guna meningkatkan KKTD pengguna secara menyeluruh. Bagi pengguna yang masih berada di tingkat dasar, perlu untuk melakukan kompetensi yang terdapat di tingkat menengah, seperti membuat pengingat di telepon genggam secara berkala untuk mengganti kata sandi setiap akun digital yang dimiliki. Selain itu, pengguna di tingkat dasar juga harus mematikan akses telepon gangguan ke Wi-Fi publik bila hendak menggunakan aplikasi perbankan digital. Meneliti reputasi suatu situs e-commerce terlebih dahulu sebelum digunakan
untuk berbelanja dan bertransaksi, serta membiasakan diri untuk menggunakan akses keamanan lebih dari satu, seperti sidik jari dan kata sandi. Sementara itu, untuk pengguna dengan tingkat KKTD menengah, mereka harus mulai membiasakan diri untuk secara proaktif meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keamanan digital dengan cara secara rutin mengikuti berita-berita yang membahas mengenai kasus-kasus keamanan digital, mempelajari metode-metode yang baru yang digunakan oleh pelaku penipuan digital, serta mencari tahu lebih lanjut mengenai fitur atau perintah teknologi yang tidak diketahui secara umum, yang mana sering dimanfaatkan oleh pelaku penipuan manipulasi psikologis untuk melancarkan aksi mereka. Selain komponen edukasi, program #aman bersama Gojek juga mencakup inovasi teknologi. Elemen ini ditujukan untuk melindungi keamanan digital mitra Gojek, mitra merchants, dan mitra driver. Salah satu bentuknya adalah fitur bagi mitra merchants, GoFood, dan ketersediaan fitur verifikasi wajah bagi segenap mitra driver Gojek. Hasilnya, dari internal survei Gojek pun membanggakan. 93% mitra UMKM GoFood merasa aman menggunakan platform Gojek khusus merchant, yakni GoBiz, untuk bertransaksi digital, dan 93% mitra driver GoCar dan 92% mitra driver GoRide menyatakan puas atas keamanan akun mereka di platform Gojek. Kehidupan digital akan semakin menyatu dengan rutinitas keseharian. Untuk melangkah ke depan dengan persiapan yang baik, tentunya kita perlu memahami bagaimana situasi pandemi telah ikut platform digital di berbagai lini produk dan layanan. Di masa pandemi, Bain & Company ini mencatat sebanyak 28% konsumen mencoba aplikasi e-commerce yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. 27% konsumen mencoba aplikasi pembayaran digital yang juga baru bagi mereka, dan sebesar 77% konsumen mengatakan mereka akan tetap menggunakan aplikasi digital yang mereka gunakan di pandemi, walaupun pandemi berakhir. Angka-angka tersebut mengindikasikan adanya rasa keingintahuan yang besar, yang semakin besar dari konsumen untuk mengeksploitasi berbagai platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kini hampir semuanya harus dilakukan dari rumah. Terlebih saat ini, kita belum mengetahui secara pasti kapan vaksin akan tersedia, kapan pandemi COVID akan reda, dan akan seperti apa bentuk kehidupan digital pasca pandemi. Akibatnya, tingkat keingintahuan konsumen untuk menemukan platform digital yang paling tepat dan paling aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, penulis menekankan bahwa edukasi publik terkait keamanan digital yang rutin dan berkelanjutan, inovasi teknologi keamanan digital tanpa henti dari platform digital, dan kerjasama terbuka antar pemangku kepentingan merupakan formula yang efektif untuk meningkatkan kompetensi keamanan digital masyarakat. Tujuan akhir adalah peningkatan KKTD masyarakat Indonesia dari level basic menuju intermediate dan advance. CFDS, UGM, dan Gojek telah memulai langkah konkret untuk meningkatkan KKTD masyarakat Indonesia melalui berbagai digital edukasi publik yang dilaksanakan semenjak Februari hingga saat ini. Dibutuhkan kerjasama antar pihak yang lebih erat dan lebih terbuka guna menghadirkan ragam edukasi publik yang semakin relevan dengan kebutuhan digital masyarakat di masa pandemi. Mari kita dukung masyarakat Indonesia agar lebih siap dalam menyongsong integrasi kehidupan digital ke dalam rutinitas sehari-hari. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.